gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Elia. Oke. Bu, minta waktunya sebentar, Ibu. Saya ada sedikit masalah ini. Oke, boleh. Oke. Sebelumnya saya ini agak kesel, Bu, sebetulnya. Agak kesel sedikit ini. Ada apa, Bu? Kesel. Ini, Bu, apa namanya itu? Ada permasalahan sedikit tentang siswa saya, Ibu. Saya mau diskusi dengan Ibu terkait dengan keadaan kelas saya, Ibu. Kita waktunya sebentar, Bu, ya. Boleh. Silakan, Bu. Saya akan mendengarkan. Oke. Ini apa namanya tuh? Di kelas saya itu, Bu, ya, ada satu hal yang sedang saya hadapi saat ini. Itu ada beberapa siswa saya yang tidak mau mengerjakan tugas pelajaran saya, Ibu. Tidak mau mengerjakan tugas bahasa Indonesia, padahal sudah sudah beberapa kali dia nih nggak mau ngerjain tugas gitu. Saya bingung, Bu, bagaimana cara mengatasi siswa ini? Oke, saya paham maksud Ibu. Jadi untuk sebelumnya Ibu coba untuk menstabilkan emosi Ibu, kita coba Ibu tarik nafas dahulu agar bisa sedikit lega. Silakan, Bu. Oke, Oke, saya tarik sekali nafas lagi. dulu ya. Oke, bagaimana Iya. perasaan Ibu? Agak lega, Bu. Alhamdulillah enggak sekesel tadi. Oke, baik dari pertanyaan Ibu tadi, coba Ibu identifikasi terlebih dahulu, apa sih alasan dari mereka tidak mengerjakan tugas tersebut? Saya sempat bertanya pada beberapa siswa, Ibu. Sebagian dari mereka ada yang mengatakan lupa mengerjakannya. Ada juga yang belum ngerti, Bu, katanya. Terus ada juga yang, Bu, maksud dari tugasnya ini apa, Bu? Kami tidak ngerti, kayak gitu. Nah, itu alasan dari mereka, Bu. Katanya ada yang, Bu, agak kesulitan nih, Bu, tugasnya gitu. Oke. Jadi alasan tersebut yang dijadikan mereka untuk tidak membuat tugas sehingga Ibu merasa kesal, ya. Menurut Ibu, apa sih penyebab utama dari masalah tersebut? Sepertinya saya harus memperjelas lagi instruksi-instruksi yang dari tugas yang saya berikan. Kemudian sepertinya siswa saya juga butuh dorongan lebih kayaknya ke siswa-siswa yang kayaknya udah putus asa, Ibu. Jadi kalau ketemu soal yang sulit, sepertinya saya harus memberikan dorongan pada siswa, memotivasi siswanya agar semangat dan pantang menyerah agar mau mengerjakan soal yang sulit-sulit itu. Nah, untuk siswa yang tidak mengerti tadi, sepertinya saya harus melakukan memberikan bimbingan yang lebih atau waktu yang lebih untuk si siswa ini, Bu. Oke. Saya sangat setuju dengan yang Ibu sampaikan. Jadi kita harus memperjelas instruksi ya, Bu. Terus kemudian Iya, kita juga harus memberi dukungan tambahan, memberikan bimbingan, bisa membantu siswa sesuai dengan tujuan kita sebagai guru, yaitu menuntun mereka. Nah, dari hal yang Ibu sampaikan tadi, menurut Ibu, langkah apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi dari permasalahan tersebut? oke.
saya akan kalau saya memberikan tugas nanti, ke depannya saya akan lebih rinci perintah-perintah soal-soalnya. Kemudian sebelum saya memberikan tugas, saya mengadakan sesi tanya jawab dulu kepada siswa. Kalau siswanya tidak mengerti atau mendapatkan kesulitan, saya akan melakukan bimbingan kepada siswanya. Kalau tidak mengerti, oh saya ulangi lagi, kayak gitu. Terus untuk siswa yang kurang semangat tadi, butuh dukungan ekstra tadi, saya akan memberikan dukungan yang ekstra kepada siswa tersebut. Seperti itu, Bu. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi sebenarnya Ibu sudah sangat paham untuk menindaklanjuti siswa tersebut ya. Cuman kadang memang kondisi kita membuat kita tidak stabil. eh itu sudah jadi strategi yang sangat baik yang sudah Ibu Elia lakukan. Jadi dengan memberi dukungan tambahan, siswa mungkin akan lebih termotivasi. Eh kalau boleh tahu Bu, kira-kira dari rencana yang akan Ibu lakukan itu kapan akan Ibu lakukan? Rencananya, Bu, mulai minggu depan, pelajaran saya, ketika saya memberikan tugas, saya akan memulai langkah dan strategi saya ini, Bu. Selain itu juga saya akan mengabari orang tuanya juga. Jadi saya ajak kolaborasi juga dengan orang tuanya. Jadi orang tua yang mereka-mereka yang kemarin-kemarin itu agak bermasalah dalam mengumpulkan tugas, saya juga memberitahu orang tuanya. Jadi orang tuanya bisa ngebimbing dan mengingatkan dia juga di rumah, Ibu. Seperti itu. Insya Allah minggu depan Oke. saya akan mulai menerapkan strategi ini. Bagus sekali Ibu Elia. Jadi dari hal yang Ibu sampaikan tadi, Ibu sudah menemukan solusi sebenarnya untuk menanggulangi masalah yang sedang Ibu hadapi ini ya. Saya yakin Mm-mm. dengan pendekatan ini, siswa yang tadinya bermasalah terutama di mapel pelajaran Ibu akan lebih terlibat dan termotivasi sehingga mereka nanti mulai mau atau mulai aktif ketika pembelajaran Ibu. Terima kasih sudah berbagi rencananya Bu Elia. Saya menghargai dari apa yang Ibu sampaikan, mulai dari tadi tujuan Ibu menyampaikannya, kemudian eh, merefleksi, lalu memberikan solusi dan hal yang menumbuhkan rasa tanggung jawab yang sudah Ibu buat. Oke, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Alhamdulillah saya mulai yakin dengan rencana yang saya ingin terapkan ini. Saya berharap dengan rencana ini, insya Allah siswa yang tidak mau membuat tugas tadi, alhamdulillah, insya Allah semoga saja teratasi, Bu, dan meningkatkan keterlibatan siswa untuk lebih aktif lagi pelajaran saya. Oke Bu, kembali saya tanya, gimana Bu setelah tadi konsultasi, setelah Ibu memberitahu masalah Ibu, kemudian Ibu menemukan solusi, bagaimana sih perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah sudah lega Ibu. Tadi tuh agak kesel bener sama siswa ini karena udah setiap tugas nggak pernah ngumpul Bu, agak kesel. Tapi alhamdulillah setelah menerapkan teknik stop tadi, udah tarik nafas yang seperti Ibu ajari tadi, kemudian berkonsultasi sama Ibu, alhamdulillah saya sedikit lega Ibu, dan yakin dengan strategi kedepannya nanti untuk mengatasi masalah ini. Makasih Bu Dewi. Oke. Sama, semangat terus Bu ya. Saya yakin perubahan ini akan membawa dampak positif bagi murid-murid Ibu di kelas. Jika ada perkembangan atau tantangan, jangan ragu ya Bu untuk berdiskusi lagi. Siapa tahu itu jadi pembelajaran juga untuk saya nanti. Amin, 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 amin. Oke. Ya, Waalaikumsalam Ibu Dewi. Ada apa nih? Sepertinya kayaknya agak sedih nih.
Ya Bu, alhamdulillah sih kalau kabar saya baik, cuman hati yang lagi tidak baik. Saya Oh, ingin kenapa? ada sedikit yang ingin diskusikan dengan Ibu. Saya lagi Mm-mm. ngalamin satu masalah yang sedang saya hadapi. Eh, di Mm-mm. kelas hari ini, Mm-mm. Iya, jadi Bu. di kelas tadi tuh ada anak yang Mm-mm. pada saat kami kebetulan hari ini materinya bola voli, sehingga ada Mm-mm. anak yang tidak mau mengikuti kegiatan permainan bola voli tersebut. Jadi saya agak jengkel karena Mm. disuruh, sudah dibujuk, masih juga tidak mau. Oke, saya mengerti bagaimana perasaan Ibu ya. Agak kesel rasanya ngadepi siswa. Menurut Ibu Dewi, apa penyebab siswanya kurang aktif, Ibu? Tidak mau ikuti Eh, kegiatan itu? eh, jadi saya perhatikan tadi, itu anaknya Mhm, anak perempuan ya Bu. Jadi dia mhm, merasa karena sudah kelas 9 mungkin dia tidak pede. Terus dia mhm, juga tadi ngeluh nggak mau Bu, nanti tangan saya sakit. Gitu. Jadi mhm. mungkin dia juga kurang tertarik karena jarang sekali permainan ini dilakukan gitu. Mana materi tadi saya menggunakan materi passing atas yang mungkin belum familiar untuk mereka. Jadi mereka merasa kesusahan untuk melakukan itu. Jadi sehingga mereka ogah mengikuti kegiatan tadi. Mhm. Oke, baik dari observasi tersebut menurut Ibu Dewi, bagaimana cara mengatasinya agar siswa lebih aktif lah Bu dan mau berpartisipasi kegiatan olahraga? Eh, Sepertinya saya harus menyesuaikan dengan mereka ya, Bu. Mhm. Mungkin dari saya akan lebih memperhatikan mereka, kemudian mungkin saya akan membuat modifikasi bola sehingga mereka tidak merasa takut ketika harus bersentuhan dengan bola tersebut. Selain itu, saya juga mungkin melakukannya dengan cara permainan, mungkin permainan yang tradisional seperti apa nama tuh salah satu anak dijadikan apa nama tuh jadikan bukan salah satu anak sih dalam kelompok itu dijadikan perlombaan gitu Bu supaya mereka ada minat kemudian mau partisipasi dan antusias dalam melakukan permainan passing pada bola voli tersebut. Oke, bagus sekali ide Ibu ya Bu ya. Jadi buat mereka nyaman dulu, buat mereka senang dulu nih sama apa olahraga ya, biar biar si siswanya juga apa lebih termotivasi, lebih terdorong. Oke, oke. Menurut Ibu, apa langkah konkret, apa langkah ke depannya nanti, Ibu? Minggu depan Eh, apa langkah jadi ke depannya? jadi saya kan minggu depan ketemu lagi nih dengan kelas mereka. Dalam Ya. kesempatan itu, saya ingin mereka dibagi dalam kelompok kecil atau minimal 4 kelompok dalam satu rombel, satu kelas. Jadi saat mereka bermain itu lebih lebih fleksibel gitu kalau kelompoknya lebih kecil. Selain itu, saya ingin memberikan pilihan kepada mereka. Jadi bagi yang mereka sudah terbiasa main bola voli, mereka boleh memakai bola voli yang sebenarnya. Tapi bagi mereka yang belum terbiasa, mereka boleh menggunakan bola voli karet misalnya gitu, Bu. Atau modifikasi lain misalnya dalam otak saya itu saya berpikir mungkin dari kumpulan kertas yang dibuat buletan gitu. Jadi sehingga mereka melakukannya tidak tidak merasa terganggu atau merasa sakit gitu, Bu dan jadinya lebih ringan. Jadi mereka bisa melakukan itu sesuai dengan minat yang atau sesuai dengan kemampuan. Ibu lagi Zoom, nggak usah berisik.
Oke. Baik, langkah langkah yang Ibu Dewi tersebut sangat bagus. Ya, sangat baik Ibu. Saya yakin siswa akan lebih apa ya, antusias dari pendekatan yang Ibu akan lakukan ini. Kapan kira-kira Ibu akan mulai menerapkan rencana ini, Ibu? Rencana saya akan saya terapkan nanti di minggu depan, Bu, karena ketemu lagi sama kelas mereka. Ya, saya harap sesuai dengan perkiraan saya juga harapan mereka, mereka bisa merespon metode ini dengan baik, gitu ya, Bu. Sehingga selain itu saya juga akan menyesuaikan ketika diperlukan nanti di saat di lapangan gitu, Bu. Oke, oke. Bagus sekali Ibu Dewi dengan rencana yang akan Ibu buat ini. Saya yakin dan siswa akan lebih berpartisipasi. Partisipasi mereka akan lebih meningkat dengan rencana Ibu ya. Saya sangat menghargai refleksi yang sudah Ibu lakukan dan solusi yang sudah Ibu rencanakan. Oke. Amin, amin. Pokoknya saya terima kasih sekali sama Ibu Elia karena sudah mau mendengarkan keluhan saya hari ini. Sehingga saya merasa lebih percaya diri untuk rencana ke depan, saya juga akan melihat bagaimana nanti hasilnya dengan hasil rencana yang telah saya buat ini ya, Bu. Oke, sama-sama Ibu Dewi. Saya yakin dengan langkah yang akan Ibu ambil ini, perkembangan siswa atau apa ya, perkembangan siswa dapat meningkat. Jika ada tantangan atau ada perkembangan lebih lanjut, boleh Ibu diskusikan lagi sama saya. Selamat mencoba dan tetap semangat Ibu Dewi ya. Oke. Oke, terima kasih Bu Elia. Jangan bosan ya Baik. Bu, kalau saya datangi ketika saya harus Oke. berkonsultasi. Terima kasih Bu. Iya, Ibu, sama-sama. Tetap semangat ya, Bu ya. Terima Oke. kasih. Oke, bagaimana perasaan Ibu Dewi setelah melakukan coaching barusan bersama saya? Saya merasa sangat lega ya Bu. Jadi tadi sebelumnya saya belum berpikir untuk melakukan apa yang ada, emosi dulu, kesel dulu ketika melihat siswa saya disuruh ini tidak mau, mengikuti ini tidak mau. Tapi setelah tadi berkonsultasi dengan Ibu, baru muncul ide, oh iya saya harus melakukan mungkin memodifikasi, mungkin membagi mereka dalam kelompok sehingga pada saat mereka melakukan aktivitas tersebut mereka merasa senang, merasa nyaman dan sesuai dengan kemampuan mereka. Oke, alhamdulillah bisa berbagi dan lakukan coaching ya, tentu semangat ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Bu Dewi. Sama-sama, Bu. Kita ngapain lagi? Ini suara kamu. Ya.